Selama berabad-abad, ruang publik kita dipecah oleh sebuah klaim asimetris, sebuah hegemoni teologis yang berusaha menyamakan tokoh-tokoh Alkitabiah dengan tokoh-tokoh dalam kitab Quran umat Muslim melalui teknik sinkretisme semu. Kita dipaksa menerima simplifikasi bahwa Ibrahim adalah Abraham, bahwa Isa adalah Yesus, seolah-olah perbedaan di antara keduanya hanyalah variasi fonetik akibat dialek lokal atau bias lidah Nusantara. Namun, ketika kita menanggalkan bias iman sejenak dan menggunakan pisau bedah sains, metodologi sejarah kritis, eksegesis tekstual, serta hukum-hukum linguistik semitik, kita akan menemukan sebuah kenyataan yang mengerikan bagi mereka, bahwa kesamaan itu hanyalah ilusi optik. Tokoh-tokoh tersebut bukanlah individu yang sama, melainkan sebuah fabrikasi narasi baru yang terputus dari akar historisnya. Kali ini, edisi TV tidak akan membawa Anda ke dalam debat kusir dogmatis yang melelahkan dan berputar-putar. Kita akan menghancurkan kepalsuan argumentatif tersebut dengan ketajaman analisis ilmiah, membongkar praktik plagiarisme literatur yang terselubung, serta menelanjangi ketakutan psikologis ruang sebelah terhadap mimbar diskusi yang setara. Selamat menyaksikan. Baik, silakan. Iya, aku mau tanya satu hal Apa itu? yang saya penasaran dari dulu. Itu Ibrahim sama nggak sama Abraham? Baik, apakah Ibrahim dengan Abraham sama? Pertanyaan yang bagus. Jadi begini, sosok Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran, itu kalau kita bicara Quran letterlek dan Alkitab letterlek, tentu tidak sama. Kenapa? Karena Ibrahim dikatakan dia pergi ke Mekah. Soalnya saya pelajari Ibrahim itu adalah anak dari Azar, sementara Abraham adalah anak dari Ya, bukan Ajar gitu loh. ya. Jadi Ayah bapak Abraham adalah Terah, begitu. Terah, benar. Ya, Terah, Nahor dan seterusnya ke atas. Nah, sedangkan Betul. ayah daripada Ibrahim itu adalah Azar. Iya. Dan Ibrahim di dalam Al-Quran dia nggak sunat, gitu. Sedangkan Abraham di dalam Alkitab itu sunat. Iya. Walaupun ya nanti anaknya itu mirip-mirip. Abraham anaknya itu Ishak dan Ismail. Jadi Nah, Al-Quran juga Abraham punya anak Ishak dan Ismail, begitu. jadi Ibrahim yang katanya Tapi kalau kita teliti lebih mendalam, ya, itu berbeda. Nah, Iya. sekarang begini, kalau kita bicara agama, nanti kedua belah pihak agama akan sama-sama ngeyel. Ah, ini yang benar Abraham. Kalau Islam ngomong, yang benar Ibrahim. Nah, bagaimana cara kita yang paling mudah untuk Ya. mendeteksi mana yang benar? Gampang saja, kita pakai kajian aja, kajian sejarah dan ilmu linguistik, ilmu bahasa. Nah, kalau orang Kristen ditanya apa arti Abraham, Abraham itu artinya bapak dari banyak bangsa. Abraham, dulu namanya Avram namanya. Nah, kemudian diganti oleh Tuhan namanya menjadi Abraham, yang artinya bapak dari banyak bangsa. Karena Tuhan akan berkata bahwa engkau akan melahirkan banyak bangsa-bangsa. Begitu. Nah, sedangkan orang Islam kalau ditanya apa arti Ibrahim, sampai hari ini orang Islam masih pusing 7 keliling. Coba tanyain apa itu Ibrahim, nggak tahu. Pokoknya nggak ngerti itu. Nah, jadi itu gini loh Bang. Karena nama orang itu mengidentikan dia berasal dari suku bangsa apa. Contoh Bang, kalau orang Jawa itu namanya Sujono, Sujatmiko, Suprapto, ya kan? Joko, gitu. Itu nama-nama Jawa. Nah, di dalam bahasa Jawa itu ada artinya. Nah, kalau orang Batak juga punya nama dan ada artinya. Contoh, Binsar. Ya enggak? Betul enggak? Betul. Nah, orang-orang Batak pun juga kalau punya nama ada artinya.
Nah, begitu juga orang Timur Tengah, Bang. Ketika mereka kasih nama itu ada artinya. Nah, kalau memang Ibrahim itu adalah tokoh yang benar bernama Ibrahim, coba tanya orang Islam apa arti Ibrahim. Pasti mereka akan pusing 7 keliling sampai kecuali mereka akan jurus ngarang bebas. Nah, jurus mengarang bebas. Itu sama seperti tokoh Isa dengan Yesus, Bang. Coba abang bisukan dulu, Bang, karena berisi banyak motor-motor lewat segala macam. Coba dibisukan dulu, nanti kalau bicara baru dibuka lagi, coba. Oke, gini. Bagaimana kita mendeteksi antara Yesus dengan Isa? Nah, kita harus mengkaji dari tinjauan sejarah. Kalau kita mengkaji pakai agama, debat kusir. Karena menurut perspektifnya sendiri, iman yang jadi patokan. Jadi nggak akan ketemu ujung pangkalnya. Nah, tapi kalau kita mengkaji dari kajian bahasa, Yesus itu nama asli. Kalau kita merujuk kepada nama Aramaik atau Ibraninya, itu Yeshua. Nama itu adalah nama yang lumrah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada abad pertama. Jadi yang bernama Yeshua atau nama Yesus itu banyak orang. Artinya itu adalah Yahweh menyelamatkan. Yah menyelamatkan, itu artinya. Nah, sedangkan Isa ini nggak jelas ini nama ini karena pada abad pertama orang Yahudi nggak ada orang bernama Isa. Ini ditinjau dari segi bahasa saja udah gugur gitu loh. Ya. Dari segi bahasa saja penggunaan nama Isa ini sudah tidak lolos secara kajian sejarah dan linguistik. Karena tidak ada abad pertama orang Yahudi bangsa Israel punya nama Isa. Seperti tidak adanya orang Indonesia yang bernama Tukukur. Nggak ada. Nggak ada orang Indonesia bernama Kukur. Apa ada orang Indonesia namanya Kukur? Coba ada nggak? Nggak ada. Itu udah sejarah sudah membuktikan bahwa itu nggak benar. Begitu gampang saja kok membuktikannya. Gitu loh. Belum dibuka mikrofon Anda. Satu lagi kurang. Itu dalam Isa itu yang dalam Al-Quran sebagai orang yang sudah mempelajari Al-Quran, apakah Isa itu lahir di tanah Arab? Karena saya masih belum tahu dia lahir di mana gitu, Isa. Kalau Yesus kan udah ketahuan lahir di Bethlehem. Kalau Isa lahir di mana dia? Baik, Al-Quran tidak pernah menyebutkan di mana dia lahir. Begitu. Tetapi ustadz-ustadz Islam seperti Abdul Somad ya dan kawan-kawan itu selalu mereka mengambil referensi-referensi dari dalam Alkitab. Dikatakan bahwa Isa orang Nazaret, lahir di Nazaret, itulah nama Nasrani, itulah khotbahnya Abdul Somad. Dari mana referensinya? Ya dari nyolong dari Alkitab, cuman mereka nggak mau ngaku. Mereka akan berkata itu dari ulama-ulama, dari tafsir para ulama. Nah, ulama dapat dari mana? Emangnya mereka lahir? Memangnya mereka dapat wahyu? Enggak. Mereka baca kitab-kitab orang-orang Kristen. Begitu. Sehingga dikatakan bahwa Isa lahir di Nazaret. Jadi bisa nggak kita simpulkan deskripsi Isa yang di Al-Quran sebenarnya tidak sama dengan Yesus yang di Alkitab? Merujuk kepada Yesus yang ada dalam Alkitab sebenarnya. Tetapi mereka ingin membuat versinya sendiri. Sehingga kalau mau memang betul-betul dipisahkan, mau independen, maka sebenarnya orang Islam itu berada di dalam kebingungan yang nyata. Begitu. Karena mereka tidak akan bisa menjelaskan di mana Isa lahir, muridnya ada berapa, begitu. Karena pernah ada sebuah diskusi, ya, diskusi antara Richard Lee atau siapa begitu, lupa ingat, dengan Donditan. Nah, Donditan pernah ditanya mengenai murid-murid Isa, Hawariyun, ada 12 jumlahnya. Namanya siapa? Nah, ketika ditanya
Berapa jumlahnya? 12. Tahu dari mana 12? Karena di Al-Quran nggak pernah disebutkan murid Isa itu ada 12. Dan nama-namanya tahu dari mana? Nah, pada waktu itu, kalau tidak salah lawan bicaranya ini, entah Richard Lee atau siapa lawan bicaranya, menekan Don Ditan untuk menggunakan referensi dari agama Islam. Coba, kalau Anda mengatakan namanya Matius, kemudian ada Yohanes, ada Yudas, Simon, dan lain sebagainya. Dari mana referensi itu? Nah, saya pastikan teman-teman, mereka nyontek dari dalam Alkitab, nyontek. Begitu. Cuman mereka tidak akan mau mengatakan nyontek. Mereka akan berkata, oh itu dari para ulama-ulama. Begitu. Seolah-olah ulama dapat wahyu juga. Padahal ulama-ulama itu pasti merujuk dari Alkitab orang Kristen. Gitu. Satu lagi tulang yang terakhir. Jangan diborong semua, nanti yang lain naik nih. Itu lagi. Dalam Al-Quran atau dengan apa yang pernah diucapkan oleh Ustadz dari masjid yang menyatakan Bulus di Al-Quran sama dengan Paulus. Apakah itu benar? Itu di dalam tafsir surat Yasin, begitu. Jadi ada sebuah surat dalam surat Yasin, lalu kami utus ketiga, utusan kedua, kemudian yang ketiga, seperti itu. Nah, itu dalam tafsir-tafsir itu mereka mengutus pertama Yohanes dan Simon Petrus. Begitu. Lalu yang ketiga mereka mengutus yang namanya Bulus atau Paulus. Ada dalam tafsir-tafsir mereka. Nah, dalam tafsir-tafsir ulama klasik belum ada kebencian mereka terhadap Paulus. Kebencian mereka terhadap Paulus itu baru belakangan ini. Begitu. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Karena kalau memang Paulus yang merubah-rubah ajaran Kristen, kalau memang Paulus biang keladi daripada perubahan-perubahan, seharusnya Allah dan Muhammad tuh sudah ngasih tahu. Tetapi Allah dan Muhammad bungkam, tidak pernah menyebut-nyebut nama Paulus. Tapi orang Islam zaman sekarang sudah lebih pintar daripada Allah dan Muhammad. Begitu, dengan mengatakan bahwa Paulus lah yang merubah-rubah. Begitu. Makanya Don Ditan dengan Abdul Somad bikin podcast bareng, ngomong-ngomongin Paulus, ngegosipin Paulus, tapi tidak berani ngundang narasumber Kristen. Gitu. Baik Tulang, udah cukup. Assalamualaikum, salam. Baik. Waalaikumsalam, salam. Baik. Sebentar ya. Itu teman-teman ya. Kalau mereka bikin forum, sayangnya forumnya itu forum yang bersifat subjektif gitu loh. Seharusnya kalau orang Islam bikin forum tuh undang yang Kristennya. Begitu. Biar kajian kalian itu tidak kajian-kajian yang bersifat subjektif mau versi sendiri. Ya. Mari kita bedah setiap lapisan-lapisan argumentasi dalam video tadi. Yang pertama, paradoks Abraham versus Ibrahim, gugurnya klaim ekuivalensi etimologis. Dalam ilmu filologi dan sosiolinguistik kuno, nama seseorang pada rumpun Semitik bukan sekedar label pengenal, melainkan sebuah proklamasi identitas teologis, geografis, dan keturunan yang mengikat sosok tersebut pada koordinat sejarah yang spesifik. Ketika pihak sebelah mengklaim bahwa Ibrahim adalah Abraham, mereka sebenarnya melakukan penyesatan metodologis. Mari kita bandingkan struktur silsilah dan data spasial geografis yang diungkap oleh Edi Stivi. Secara linguistik, nama Abraham memiliki akar etimologi Ibrani yang sangat presisi dan terdokumentasi secara tekstual. Nama awalnya, Afram, dari kata Af, Bapa, dan Ram, Agung atau Tinggi, diubah secara teoforik oleh YHWH menjadi Abraham, yang merupakan kontraksi dari Af Hamon Goim, yang artinya secara filologis mutlak, Bapa dari banyak bangsa. Perubahan nama ini mengikat janji Covenant bahwa ia akan menurunkan bangsa-bangsa besar melalui Ishak dan Yakub. Sebaliknya, mari kita uji nama Ibrahim menggunakan kaidah linguistik bahasa Arab, ilmu syorof dan wazan. Jika nama Ibrahim adalah nama asli Arab, dari akar kata 3 huruf apa nama itu dibentuk? Jawabannya, tidak ada.
Para pakar linguistik Arab klasik pun mengakui bahwa nama Ibrahim adalah nama Ajami atau asing atau non-Arab yang diarabkan atau muk-Arab. Ketika umat awam sebelah ditanya apa arti filologis dari nama Ibrahim dalam struktur bahasa mereka, mereka akan pusing tujuh keliling dan mengalami kebuntuan akademis. Pada titik inilah, mereka terpaksa mengeluarkan jurus ngarang bebas yang tidak memiliki dasar ilmiah. Perbedaan radikal pada nama ayah, Terah versus Azar, lokasi geografis misi, Kanaan versus Mekah, serta ketiadaan narasi ritus sunat pada teks primer Ibrahim menunjukkan bahwa kedua karakter ini berbeda secara ontologis. Yang kedua, desakralisasi karakter Isa, anakronisme sejarah dan kegagalan filologi abad pertama. Kritik yang jauh lebih menghancurkan muncul ketika Edif TV membedah dikotomi Yesus dan Isa. Perdebatan keagamaan seringkali menjadi jalan buntu karena masing-masing pihak menggunakan tameng iman. Oleh karena itu, satu-satunya cara objektif untuk mendeteksi validitas sebuah klaim adalah melalui historical grammatical criticism yang ditarik ke abad pertama Yudea. Dalam catatan historis empiris, dokumen-dokumen non-Alkitabiah seperti catatan Flavius Josephus, Tacitus, dan Plinius yang Muda, serta manuskrip Perjanjian Baru, menetapkan bahwa nama asli Yesus dalam bahasa Aramaik atau Ibrani adalah Yeshua atau Yehoshua. Nama ini sangat umum dan lumrah digunakan oleh pria Yahudi pada masa itu. Nama teoforik ini memiliki struktur semantik yang jelas. Yeho atau Yah, singkatan YHWH, plus Shua, menyelamatkan, yaitu YHWH adalah keselamatan. Sekarang, mari kita benturkan fakta historis ini dengan nama Isa yang tercantum dalam Al-Quran. Secara historis, tidak pernah ditemukan satupun artefak, prasasti, kuburan, atau dokumen legal di tanah Israel pada abad pertama yang mencatat adanya seorang warga Yahudi bernama Isa. Secara filologis, transformasi dari kata Yeshua menjadi Isa melanggar hukum perubahan fonetik bahasa Semitik. Huruf Ain yang berada di akhir kata Yeshua secara ajaib berpindah ke depan pada kata Isa, sebuah lompatan linguistik yang tidak memiliki preseden ilmiah. Edis TV membuat analogi yang sangat satir namun logis. Mengklaim ada tokoh Yahudi abad pertama bernama Isa di Yerusalem sama absurdnya dengan mengklaim ada pahlawan asli Indonesia zaman purbaka yang bernama Kukruk-Kukruk. Secara metodologi sejarah dan ilmu bahasa, karakter Isa langsung gugur di tahap verifikasi awal karena merupakan bentuk anakronisme sejarah. Yang ketiga, isnad yang terputus dan praktik ketergantungan literatur. Kebingungan teologis pihak sebelah telanjang jelas ketika kita menuntut kemandirian teks dari kitab mereka. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 di Jazirah Arab, terpisah jarak 6 abad dari peristiwa penyaliban Yesus. Namun anehnya, teks primer mereka gagal menyediakan data spasial, kronologis, dan detail historis yang elementer mengenai tokoh Isa yang mereka klaim. Kitab mereka bungkam mengenai di mana Isa lahir, berapa jumlah muridnya, dan siapa saja nama mereka. Lalu dari mana para apologet muslim modern seperti Don Ditan atau ustadz populer seperti Abdul Somad mendapatkan narasi bahwa Isa lahir di Nazaret, tumbuh sebagai orang Nazrani, dan memiliki 12 murid atau Hawariun seperti Matius, Yohanes, Simon Petrus, hingga Yudas Iskariot? Edis TV membongkar ini sebagai sebuah praktik plagiarisme literatur atau textual borrowing yang munafik. Data-data tersebut tidak pernah ada dalam kitab mereka. Mereka secara diam-diam nyontek dan nyolong referensi historis dari Alkitab Kristen yang selama ini mereka tuduh palsu. Ketika para teolog muslim klasik atau modern menafsirkan kitab mereka terpaksa merujuk pada literatur Kristen, tradisi Israeliat, untuk mengisi kekosongan narasi kitab mereka sendiri. Jika mereka dipaksa jujur secara akademis dan dilarang menyontek Alkitab, maka tokoh Isa akan menjadi sosok hantu tanpa sejarah. Lahir di tempat antah berantah, didampingi oleh murid-murid tanpa nama, dan hidup dalam ruang hampa udara. Ini adalah bukti bahwa mereka berada dalam kebingungan teologis yang nyata. Yang keempat, paradoks Paulus, dekonstruksi kebenaran klasik menghadapi kebencian modern. Argumen penutup dari Edis TV menelanjangi inkonsistensi intelektual yang sangat memalukan dari para pendebat sebelah zaman sekarang. Narasi modern yang mereka bangun hari ini adalah menjadikan Rasul Paulus sebagai kambing hitam, biang keradi yang merusak ajaran asli Isa dan menciptakan agama Kristen baru.
Namun argumen ini justru menampar wajah teologi mereka sendiri ketika dihadapkan pada literatur tafsir klasik mereka. Jika kita membuka tafsir ulama klasik terkemuka, seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi atau Tabari, ketika membedah surat Yasin ayat 13 dan 14 mengenai utusan-utusan yang dikirim ke suatu kota, para ulama klasik mencatat dengan tinta emas bahwa dua utusan pertama adalah Syama'un, yaitu Simon Petrus, dan Yohana, yaitu Yohanes, lalu diperkuat oleh utusan ketiga yang bernama Bulus, yaitu Paulus. Pada masa ulama klasik belum ada virus kebencian teologis terhadap Paulus. Kebencian itu adalah produk frustrasi apologetika modern belakangan ini. Edis TV melemparkan sebuah dilema logis yang mematikan. Jika Paulus benar-benar seorang penyesat global yang menghancurkan agama Tuhan, mengapa Allah yang mereka klaim Maha Tahu dan Muhammad yang mereka klaim Nabi terakhir justru bungkam 1000 bahasa? Mengapa tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis sahih yang memperingatkan umat manusia untuk waspada terhadap pria bernama Paulus dari Tarsus? Fakta bahwa Allah dan Muhammad bungkam membuktikan bahwa Paulus diakui secara implisit atau setidaknya tidak dianggap sebagai ancaman dalam teks asli mereka. Para ustadz dan apologet muslim modern saat ini, seperti Abdul Somad dan Don Ditan yang sibuk membuat podcast bersama untuk menggosipi Paulus, bertingkah seolah-olah mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada Allah dan Nabi mereka sendiri. Mereka sedang menciptakan teologi baru yang menabrak teks klasik mereka sendiri. Yang terakhir, retorika pengecut dan runtuhnya panggung monolog. Inilah wajah asli dari panggung apologetika sebelah di era digital. Mereka membangun narasi yang megah di dalam ruang gema mereka yang eksklusif. Mereka berani membuat podcast bareng, berdiskusi secara subjektif, dan menghakimi iman Kristen seolah-olah mereka adalah pakar sejarah teologi yang sah. Namun perhatikan polanya, mereka hanya berani menggonggong di panggung monolog. Mereka adalah para pengecut intelektual yang sangat ketakutan jika harus mengundang narasumber Kristen yang kompeten untuk duduk satu meja dalam forum yang adil. Mengapa? Karena mereka tahu sekali pintu verifikasi sejarah dibuka, sekali teks asli Ibrani dan Yunani diletakkan di atas meja, dan sekali metodifikasi sains linguistik diterapkan, maka seluruh dongeng, tafsir palsu, dan video hasil gorengan mereka akan hancur lebur menjadi abu di hadapan publik. Kebenaran tidak pernah takut pada pengujian, ketakutan hanyalah milik mereka yang menyembunyikan kepalsuan di balik forum sepihak. Berhentilah menjadi jemaat yang pasif, yang hanya duduk, menonton, dan tidur di ruang komal. Bangkitlah, buka Alkitab Anda, kuasai sejarahnya, dan hancurkan setiap kesesatan berpikir dengan nalar yang merdeka dan juga tegakkan kebenaran di atas fakta.